Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 10 atau siswa baru SMA Negeri 1 Pangandaran yang Bapak cintai, sebelum Bapak menyampaikan tugas dan kewenangan Bapak, terlebih dahulu saya perkenalkan, walaupun dalam PLS tadi udah dikenalkan, jadi kenalkan lagi, nama saya Pak Waris Hayat. Kebetulan dipercaya untuk menjadi Wakasek siswaan di SMA Negeri 1 Pangandaran untuk masa 3 tahun ke depan. Bapak selain sebagai Wakasek siswaan juga sebagai guru BP atau guru BK, insya Allah kebagian membimbing kelas 11 dan kelas 12. Wakasek siswaan dibantu oleh staf. Yang pertama adalah Ibu Yuli, itu yang membidangi tentang prestasi akademik dan non-akademik. Bagi mereka yang pinter, nanti akan disalurkan untuk kegiatan lomba-lomba bidang studi. Dan bagi yang prestasi non-akademik, juara sepeda, atletik, atau dayung, atau apapun yang bukan dengan ekstrakurikuler, itu akan diurus oleh Ibu Yuli, biar nanti Anda yang berprestasi non akademik itu tidak rugi. Karena apa? Ada kalanya Anda yang berprestasi, kadang-kadang tingkat Jawa Barat atau provinsi, kadang-kadang balap sepeda sampai 1 bulan tidak sekolah di tempat, maksudnya pelatihan segala macam. SMA Pangandaran akan mengakomodir bagi mereka yang berprestasi seperti itu. KPM-nya nanti jarak jauh, nanti akan diurus oleh Ibu Yuli. Jangan sampai mereka yang berprestasi non akademik ternyata nilainya cuma jeblok, jelek, akhirnya tidak bisa atau tertutup untuk bisa daftar ke perguruan tinggi menggunakan jalur SNMPTN atau jalur nilai rapot yang disampaikan ke panitia pusat SNMPTN se-Indonesia. Tapi kalau mereka yang punya kesempatan, maka dia akan mudah karena punya prestasi non akademik. Karena prestasi non akademik itu adalah merupakan nilai plus bagi mereka, tapi dipergunakan sesuai dengan bidangnya. Kalau misalkan juara lari atau juara bulu tangkis tingkat provinsi, maka itu sebagai dokumen untuk bisa melengkapi atau katakanlah portofolio manakala Anda daftar ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Itu bisa nilai tersendiri, itu adalah paling utama untuk ke perguruan tinggi kalau ambil jurusan olahraga. Tapi kalau jurusannya bukan olahraga, maka piagam itu juga nggak kepake. Artinya plusnya itu sangat kecil. Untuk itu maka dari itu, bagi Anda yang prestasi akademiknya bagus, silakan kembangkan. Non akademik sama, silakan kembangkan, tapi biar nanti bisa membantu terhadap akademiknya. Yang kedua, kami di siswaan juga ada staf yang membidangi tentang organisasi, eskul, OSIS. Itu akan dipegang atau diurus oleh Bapak Topik. Itu khusus masalah yang ekstrakurikuler. Dan terdiri di SMA Pangandaran itu ada 12 ekstrakurikuler ditambah 1 adalah intra, yaitu OSIS. Maka dari itu Anda masih ada kesempatan sampai hari terakhir kegiatan PLS untuk memilih eskul apa
selain OSIS, karena OSIS itu ada otomatis sudah masuk anggota organisasi siswa intrasekolah, karena itu adalah intra bukan ekstra. Yang kedua, Anda mempunyai kewajiban adalah ikut organisasi yang wajib eskul, yaitu pramuka. Ditambah satu lagi, silakan Anda memilih dari yang 12 itu adalah yang dari 11 selain pramuka, silakan pilih apa. Nanti akan disampaikan mungkin oleh OSIS, oleh Pak Topik. Biar nanti Anda memilih ekstrakurikuler itu yang tepat, biar untuk bisa kedepannya berkembang keahlian, kemampuan Anda bisa mendukung terhadap prestasi. Tapi ingat bahwa Anda belajar di SMA Pangandaran pada dasarnya adalah persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jangan terlalu lena, selalu ikut di organisasi, Anda kurang belajar. Belajar nomor 1, karena Anda akan diisi dengan ilmu pengetahuan, biar Anda akademiknya bagus. Seperti tadi saya sampaikan, bisa daftar SNMPTN, bisa peringkat 1 di kelas. Bisa saja secara paralel bisa peringkat 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Bagi mereka yang peringkat 1 sampai 10, insya Allah kemungkinan besar bisa daftar SNMPTN. Untuk itu pertahankan dan silakan untuk berlomba untuk menjadi yang terbaik di kelas. Jangan sampai Anda terlalu banyak kegiatan di luar, akademiknya jeblok. Apalah artinya nilai kamu hanya tidak bisa dipergunakan. Agar nilai kamu bisa dipergunakan, maka dari itu belajar dengan baik agar Anda bisa mencapai ranking paralel paling tidak 1 sampai 100. Artinya bisa daftar ke perguruan tinggi melalui jalur SNPTN atau jalur rapot, nilai rapot. Kemudian ada satu lagi staf saya adalah Ibu Yuli, itu yang akan membidangi maaf tadi Bu Yuli udah, Pak Dian. Yang 3 adalah Pak Dian. Pak Dian adalah khusus menangani tentang tata tertib sekolah. Wayahna Anda harus mematuhi tata tertib sekolah. Bagi mereka atau siswa yang tidak mematuhi tata tertib sekolah, walaupun sekarang adalah kegiatan belajarnya adalah daring, tetap Pak Dian punya link yang bisa mengontrol siapa saja yang tidak belajar, siapa saja. Nanti akan semua guru pasti akan laporan kepada Pak Dian. Nanti akan direkap, jangan sampai nanti Anda saatnya kenaikan kelas ternyata nilai Anda jeblok semua. Itu wayahna. Sejak sekarang persiapan, jangan enak-enak di rumah, tidak mengikuti pelajaran. Tolong, apapun yang terjadi, karena kewajiban Anda adalah belajar, ikutilah dengan sebaik-baiknya. Hasilnya seperti apa, yang penting Anda udah berusaha. Jangan tidak mau usaha, diam di rumah malah main. Ini, kalau toh memang Anda pengen jadi siswa SMA Pangandaran, bisa bertahan sampai kelas 12 sampai tamat, tolong ikuti rambu-rambu atau patuhi rambu-rambu yang kami sampaikan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, selain daripada itu kami sangat mensupport bagi mereka yang mempunyai keahlian dan bergabung dengan kami. Dan sebelum saya lupa, kebetulan Bapak juga sebagai guru BK tadi sampaikan, guru BK tugasnya adalah membimbing. Ya, namanya membimbing berbeda dengan memarahi atau menceramahi, sangat berbeda. Kami guru BP bukan tugasnya menceramahi, bukan tugasnya memarahi, bukan tugasnya menghukum. Kalau toh ada yang terhukum, berarti dia menghukum diri sendiri, bukan karena diperintah oleh guru BP. Bab guru BP bukan tugasnya itu. Tugasnya adalah membimbing agar Anda bisa berkembang secara seoptimal mungkin. Anda agar di sekolah di SMA Pangandaran bisa nyaman, bisa tenang belajar, tidak terganggu dengan teman-teman yang kadang-kadang membuli. Nah, ini perlu diketahui bahwa kalau Anda kurang nyaman belajar di SMA Pangandaran, maka Anda punya hak untuk melaporkan atau berbicara kepada guru BP, wali kelas, guru BP. Silakan. Itu adalah orang-orang yang bisa membimbing anak, membimbing Anda
manakala Anda ada ketidaknyamanan. Jangan sampai diam, tahu-tahu Anda pengen keluar gara-gara dibully oleh teman. Silahkan sampaikan keluhan Anda kepada kami. Saya sebagai guru BK, kebetulan saya BK kelas 11, kelas 12, BK kelas 10 nanti ada. Yaitu kalau nggak salah adalah Ibu Heni diantaranya, Ibu Hajah Heni. Silahkan sampaikan keluhan Anda apa, barangkali ada masalah di rumah juga silahkan. Kalau yang kira-kira bisa mengganggu kamu belajar, ya sampaikan aja. Nanti ada arahan ataupun bimbingan, biar nanti Anda secara pribadi, secara tiap hari dalam KBM itu bisa nyaman, bisa mengikuti dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Untuk sementara dari Bapak sekian saja sebagai Wakasek Siswaan. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Selamat bergabung, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Wismawati SPD. Saya Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 Pangandaran periode 2021-2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjabaran tugas Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 Pangandaran. Yang pertama diantaranya adalah penyusunan jadwal pelajaran, penjabaran kalender pendidikan, penyusunan program intrakurikuler yaitu yang sudah dijadwalkan sesuai dengan kegiatan siswa sehari-hari dengan berbagai fasilitas, diantaranya ada fasilitas laboratorium dan lain sebagainya. Selain daripada itu, kami dari pihak kurikulum pun menyusun standar kelulusan dan standar kenaikan peserta didik. Selain daripada itu, Wakasek Kurikulum pun mengurusi mengenai pembagian jadwal guru mengajar, pendistribusian jadwal kepada peserta didik, dan juga selain daripada itu, Wakasek Kurikulum juga mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Di antaranya seperti pelaksanaan AKM yang akan pada bulan September kita lakukan. Di sana AKM dilaksanakan dan diikuti oleh peserta didik kelas 11 yang di dalamnya terdapat daftar nominasi siswa atau daftar nominasi peserta didik secara acak dari pemerintah provinsi. Setelah itu, hasil yang diperoleh dari AKM tersebut kita akan mengetahui kualitas dari sekolah kita. Selain daripada itu juga, jangan lupa untuk di SMA Negeri 1 Pangandaran kalian berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan kalian baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang non-pendidikan. Maksudnya seperti apa? Di bidang pendidikan kalian bisa meningkatkan kualitas kalian dalam mengikuti berbagai perlombaan. Perlombaan-perlombaan tersebut kami akan fasilitasi, sekolah akan fasilitasi dengan berbagai bimbingan dan juga fasilitas lainnya. Seperti contohnya, kakak-kakak tingkat kalian di sana sudah banyak yang sukses dan berhasil dalam mengikuti kompetisi sains nasional, FLS 2N, kompetisi olahraga nasional, dan lain sebagainya. Saya harapkan kalian sebagai peserta didik baru dapat berpartisipasi dan meningkatkan kemajuan serta kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Pangandaran. Sekolah kita mempunyai moto yaitu SIP, Syarat, Inovasi, dan Prestasi. Semuanya harus seimbang. Apabila semuanya seimbang, insya Allah pendidikan di SMA Negeri 1 Pangandaran khususnya dan umumnya di Jawa Barat kita dapat mendapatkan prestasi yang luar biasa. Harapan saya sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 Pangandaran adalah jangan jadikan alasan pandemi ini untuk kalian berhenti berkarya. Kalian masih bisa berkarya meskipun itu dari rumah. Kalian bisa meningkatkan kualitas pendidikan ini dengan kalian berkarya dan berprestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Salam saya untuk keluarga kalian, salam sehat. Semoga kalian dapat meningkatkan imun kalian dengan selalu taat protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Gunawan, jabatan sebagai Wakasek urusan kerjasama dan kemasyarakatan atau Humas. Ada 3 hal program Humas yang paling utama, yaitu pertama tentang kerjasama
antar instansi atau lembaga, keduanya adalah tentang publikasi, ketiganya menyangkut tentang kesejahteraan dan kekeluargaan warga sekolah. Itu 3 hal yang paling pokok dalam program kerja Humas. Untuk kerjasama instansi atau lembaga-lembaga, ya sekolah ini harus bekerjasama dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang sedang saat-saatnya ada COVID, maka harus bekerjasama dengan Satgas COVID-19 untuk kelancaran pembelajaran di SMA Pangandaran. Kemudian juga kerjasama dengan orang tua melalui komite sekolah, itu harus dijalin dengan baik agar semuanya berjalan dengan lancar tentang pembelajaran. Dan yang paling utama adalah saya mengharapkan ada kerjasama dengan instansi yang dapat menambah pengalaman pembelajaran di sekolah. Contoh, dulu pernah kita mengadakan kegiatan kerjasama dengan instansi pembelajaran tentang hidroponik dan sebagainya. Jadi ini akan diutamakan untuk kepentingan siswa-siswa kita di SMA Pangandaran. Berikutnya adalah tentang publikasi. Publikasi ini menyangkut publikasi ke dalam dan publikasi keluar, gitu ya. Nah, untuk SMA Pangandaran, publikasi ke dalam, baik guru ataupun siswa, kita sudah punya banyak media sosial yang digunakan, sepertinya grup-grup PA di kelas, grup PA di paguyuban orang tua, grup PA di antar karyawan ataupun pendidik dan kependidikan di SMA Pangandaran. Publikasi keluar juga harus dilaksanakan. Web SMA, Instagram OSIS sudah ada, tinggal kita ditingkatkan lagi dalam penggunaannya. Itu tentang publikasi. Dan terakhir tentang kesejahteraan dan kekeluargaan warga sekolah. Tidak hanya siswa ataupun juga guru juga harus dijalin dengan baik. Di siswa, Humas bekerjasama dengan kehiswaan membuat adanya pengelolaan tentang beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, itu dikelola oleh Humas. Kemudian juga tentang anak-anak yang sakit, yang harus ke dokter, ke puskesmas, Humas juga ikut bertanggung jawab untuk itu. Untuk tentang dengan guru, ya kerjasamanya harus bagus, harus kondusif, tentang kesejahteraannya, kekeluargaannya, baik yang sedang sakit, yang sudah melahirkan, atau yang hajatan, pasti Humas akan membuat pengelolaan untuk hal seperti itu. Itu mungkin sebagai program Humas yang perlu digarap oleh Humas SMA Pangandaran. Harapan kedepannya SMA Pangandaran sesuai dengan visi kita, ya kita harus unggul dalam prestasinya, unggul dalam teknologinya yang berdasarkan iman dan takwa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misno SPD MPD. Saya di sini menjabat sebagai Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana di Sekolah SMA Negeri 1 Pangandaran. Kualitas pendidikan suatu sekolah dipengaruhi oleh cukup ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Sarana dapat berupa bangunan fisik, gedung sekolah, tempat ibadah, ruang konsultasi, ruang kesehatan, ruang perpustakaan, laboratorium, kantin, dan toilet. Prasarana sekolah lebih dominan pada peralatan pendukung proses belajar mengajar. Di antaranya adalah lapangan olahraga, komputer, internet, peralatan multimedia, instalasi listrik, dan air. Seluruh peralatan tersebut saling mempengaruhi untuk terselenggaranya seluruh kegiatan sekolah. Saya sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana mempunyai cita-cita supaya sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, indah, dan tertib. Seluruh fasilitas dapat dilengkapi sehingga untuk proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan maksimal di sekolah ini.